Halo semua, kita mendapatkan berita yang sangat menggemparkan teman-teman. Universitas Islam Negeri mencetak uang palsu triliunan rupiah. Wow. Oke, kita baca beritanya bareng-bareng ya. Ya, ini dari CNN Indonesia. Polisi bekuk 17 orang dan sita uang palsu triliunan rupiah di Universitas Islam Negeri Alauddin, Kamis tanggal 19 Desember 2024. Kepolisian membongkar praktek produksi uang palsu yang dilakukan di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi menemukan barang bukti uang palsu yang dicetak di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari kasus itu, total polisi menangkap 17 orang sejauh ini. Selain itu, polisi pun menyita barang bukti uang palsu hingga triliunan rupiah dan sejumlah mata uang asing. Barang bukti nilainya triliunan. Contoh mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Juga ada 234 lembar pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi dalam bentuk lembaran nanti dipotong-potong, kata Polda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono di Polres Goa, Kamis tanggal 19 bulan 12. Selain uang rupiah palsu tersebut, kata Yudiawan, pihaknya juga menemukan mata uang asing seperti mata uang Korea Selatan dan Vietnam. Mata uang Korea satu lembar sebesar 5.000 won, ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 100 dong, dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64, ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar, sebutnya. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti salinan atau fotokopi sertifikat deposito Bank Indonesia dan 1 lembar kertas surat berharga negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Polisi pun mengamankan mesin pencetak uang palsu tersebut yang berasal dari China. Ada 1 lembar kertas fotokopi sertifikat deposito BI nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun. Kemudian ada tinta, ada mesin, kaca pembesar, semuanya ada total 98 item. Khusus untuk mesin cetak dibeli di Surabaya, tapi barang dari China, nilainya 600 juta, jelasnya. Kasus ini terungkap bermula ketika ada warga Kabupaten Goa yang menerima uang palsu dan melaporkan ke kepolisian. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap belasan pelaku, termasuk Kepala Perpustakaan UIN Makassar. Jadi mereka ini ada 17 orang dengan memiliki peran yang berbeda-beda, termasuk 2 orang pegawai bank BUMN, katanya. Para pelaku ini melakukan transaksi dengan cara perbandingan antara uang asli dan uang palsu. Polisi dalam kasus ini telah memeriksa 6 orang sebagai saksi. Pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli, 2 uang palsu, kata Kapolda. Ya, ini dari Detik News. Penampakan mesin raksasa diduga untuk cetak uang palsu di UIN Makassar, Selasa tanggal 17 Desember 2024. Ya, ini gambar mesin pencetak uangnya ya. Penampakan mesin cetak berukuran raksasa yang disita polisi terkait pengungkapan kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ya, ini video penampakan uang palsunya ya. Wow, banyak banget guys. Luar biasa. Ini dari CNN Indonesia lagi. Kata Kapolda, pabrik uang palsu di UIN Makassar beroperasi sejak 2010. Wow, tanggal 19 Desember 2024. Aksi pembuatan uang palsu yang dilakukan di dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Islam UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ternyata telah berjalan sejak tahun 2010 silam. Wow! Dari hasil interogasi,
timeline pembuatan uang palsu ini dimulai dari Juni 2010, terus kemudian 2011 sampai 2012, kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono di Polres Goa, Kamis tanggal 19 bulan 12. Yudiawan menerangkan bahwa proses produksi uang palsu tersebut sempat berhenti beberapa tahun, namun kembali lagi beroperasi pada tahun 2022 lalu. Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi rencana pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 masih taraf pengenalan, ungkapnya. Pada Oktober 2022, kata Yudiawan, para pelaku membeli mesin cetak asal China dari Surabaya. Kemudian sambungnya operasi pembuatan uang palsu kembali dilakukan hingga 2024. Oktober 2022 sudah membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Untuk uang kertasnya itu juga impor beli dari China. Bahan baku juga tinta dan lain sebagainya beli dari China, bebernya. Setelah itu, kata Yudiawan, pada bulan Juni lalu, para pelaku kemudian melakukan kerjasama, termasuk Kepala Perpustakaan UIN Makassar, Andi Ibrahim, untuk melakukan proses produksi uang palsu dan menawarkan masyarakat. Sekitar Juni sudah ketemu di antara mereka. Kemudian ada saling kerjasama di antara mereka untuk proses pembuatan, dan diviralkan melalui grup WhatsApp. Jadi ditawarkan di grup, kata Kapolda. Yudiawan menyebut proses pencetakan uang palsu tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda di salah satu rumah pelaku di Makassar dan di kampus UIN Makassar di Kabupaten Goa. Sekitar bulan September 2024, berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan untuk membuat uang palsu di TKP berikutnya, TKP kedua, jelasnya. Namun kata Yudiawan, operasi pembuatan pabrik palsu ini sempat berhenti setelah para pelaku mengetahui polisi sementara menyelidiki kasus peredaran uang palsu tersebut. Kemudian, Minggu tanggal 22 November 2024 ini, sudah mulai penyerahan uang palsu senilai 150 juta. Juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta, dan terakhir menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas. Karena mereka sempat tahu, polisi melakukan penyelidikan akhir November 2024. Kata Yudiawan. Ya, ini dari tribuntimur.com. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin bayar 3 juta benang pengaman uang palsu. Kamis tanggal 19 Desember 2024. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Dr. Andi Ibrahim, diduga membayar 3 juta kepada seorang pria di Kabupaten Wajo untuk membuat benang uang palsu. Benang pengaman uang inilah yang membuat uang palsu dari UIN Alauddin terlihat nyaris sempurna. Benang uang atau benang pengaman ditanamkan di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam, sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah. Pada uang asli, benang ini memiliki hologram atau teks mikroskopik yang dapat berubah warna ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaman visual, tetapi juga dapat dideteksi oleh mesin penghitung uang. Pelaku pembuat benang uang palsu tersebut diketahui berinisial AA, 42 tahun. Di hadapan polisi mengaku berasal dari Kabupaten Wajo. Namun dari hasil pemeriksaan KTP-nya, ia berasal dari Makassar. AA ditangkap di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. AA ditangkap Senin lalu oleh anggota Satreskrim Polres Wajo bersama anggota Resmob Polres Goa di tempat persembunyiannya. Kasat Reskrim Polres Wajo, Ibtu Alvin Aji Kurniawan mengatakan, berawal dari koordinasi Polres Goa terkait keberadaan salah satu tersangka kasus produksi uang palsu. Kami dari Polres Wajo terlibat dalam penangkapan AA setelah berkoordinasi dengan Polres Goa mengingat keberadaan tersangka di wilayah hukum Polres Wajo, kata Alvin kemarin. Peran AA dalam sindikat pembuatan uang palsu, yakni membuat benang sehingga uang palsu yang dicetak menyerupai uang asli, sebutnya. AA diberi upah 3 juta untuk membuat benang uang palsu dari Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar berinisial AI, tandasnya. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari AA adalah sebuah handphone milik pelaku.
Pelaku dan barang bukti saat ini telah diserahkan ke Polres Goa guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku berpeluang bertambah. Pelaku sindikat uang palsu di Kabupaten Goa tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Kapolres Goa, AKBP Ronald Simanjuntak, menyebut pihaknya terus menelusuri kasus ini dan mencari orang-orang yang terlibat. Mungkin masih ada tersangka lain, jadi kami harap bersabar, katanya Rabu tanggal 18 bulan 12. Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar ini mengaku jika terbukti terlibat, maka akan ditersangkakan. Dalam kasus sindikat uang palsu ini, polisi masih terus melakukan pengembangan. Polisi juga terus mengumpulkan barang bukti. Ya, ini dari Tribun Makassar ya. Nama dan profesi 17 tersangka kasus uang palsu di UIN Alauddin. Dosen UIN, ASN, hingga pegawai bank. Kamis tanggal 19 Desember 2024. Ya, ini fotonya ya. Tampang pelaku sindikat uang palsu UIN Alauddin. Sebanyak 17 pelaku ditangkap kasus uang palsu UIN Alauddin. Inilah nama dan profesi 17 tersangka kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar atau UI6. Tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar bertambah menjadi 17 orang. Selain itu, polisi juga mengejar 3 daftar pencarian orang atau DPO yang diduga kuat juga terlibat dalam kasus tersebut. 17 tersangka ini ditampilkan saat konferensi pers dipimpin Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Ovu, Goa, Sulawesi Selatan, Kamis tanggal 19 bulan 12 2024. Yudiawan Wibisono didampingi Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak. Jadi para tersangka ini perannya berbeda-beda, kata Irjen Pol Yudiawan. Ada yang produksi, jual beli, hingga mengedarkan uang palsu. Profesi para tersangka uang palsu UIN Alauddin pun berbeda-beda, mulai dosen UIN, ASN, hingga pegawai bank. Berikut nama, profesi, dan peran 17 tersangka. Dr. Andi Ibrahim, 54 tahun. Dosen dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, warga BTN Minasa Maupa. Perannya melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang kedua, Mubin Nasir bin Muh Nasir, 40 tahun. Karyawan honorer, warga Bukit Tamarunang, Goa. Perannya melakukan peredaran uang palsu dan transaksi jual beli uang palsu. Yang ketiga, Tamarang Degengati bin Degenombong, 48 tahun. Juru masak, warga Gantarang, Goa. Perannya melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang keempat, Irfandi MP SE bin Mutahir, 37 tahun. Karyawan swasta, warga Minasa Upa, Makassar. Perannya membantu mengedarkan uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang kelima, Muhammad Syaruna, 52 tahun. Wow, Muhammad juga ikutan ya. Wira swasta, warga Ujung Pandang Baru, Makassar. Perannya memproduksi uang palsu, melakukan transaksi jual beli uang palsu dan bahan baku produksi yang digunakan pelaku untuk memproduksi pembuatan mata uang palsu merupakan hasil pengiriman uang biaya pembelian bahan baku produksi berinisial AAS. Yang keenam, John Biliater Panjaitan, 68 tahun. Wira swasta, warga Mangkura, Makassar. Perannya melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang ketujuh, Sataria alias Ria binti Ado, 60 tahun. Ibu rumah tangga, warga Batua, Makassar. Perannya melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang kedelapan, DRA Sumawati, 55 tahun. PNS guru, warga Makassar. Perannya melakukan peredaran uang palsu dengan membeli kebutuhan sehari-hari dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang kesembilan, Andi Khairudin, 50 tahun. Pegawai bank, warga Makassar, berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang ke-10, Ilham, 42 tahun. Wira swasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat, perannya melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang ke-11, DRS Suwardi Mapeabang, 58 tahun. PNS, warga Sirombo, Sulawesi Selatan,
berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Yang ke-12, Mas'ud, 37 tahun, wira swasta, warga Lekopadis, Sulawesi Barat, berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. 13, Satriadi, 52 tahun, PNS, warga Binanga, Sulawesi Barat, perannya melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. 14, Sri Wahyudi, 35 tahun, wira swasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat, berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. 15, Muhammad Mangga Barani, 40 tahun, PNS, warga Rimuku, Sulawesi Barat, berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. 16, Ambo Ala, AMD, 42 tahun, wira swasta, warga Batua Makassar, berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. 17, Rahman, 49 tahun, wira swasta, warga Simboro, Sulawesi Barat, berperan melakukan peredaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Konferensi pers turut hadir Bupati Goa, Adnan Purikta Iksan, dan perwakilan Bank Indonesia. Hadir juga Rektor UIN Alauddin, Profesor Hamdan Yuhanis, serta para wakil rektor. Aneh juga ya, rektornya nggak ikutan ditangkap ya. Ya, kayaknya kalau dari berita-berita yang ada, yang jadi otaknya yang nomor 1 ini ya, Dr. Andi Ibrahim, inisialnya AI, dosen dan kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Ya, kali ini saya masih bilang ya, bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan agama Islam ya, walaupun ini terjadi di Universitas Islam Negeri. Kasus ini bisa terjadi dimanapun, tetapi tentu saja kasus ini mencoreng nama Islam, terutama Universitas Islam Negeri. Wow, ini kampus negeri loh guys. Ya, jadi ini oknum ya, bukan agama Islam mengajarkan begini. Tetapi mungkin para pelakunya penganut hadis Bukhari nomor 6274 ya. Di sini dikatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia minum tamar ketika ia meminumnya ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Ya, jadi kalau ini mau diterusin, tidaklah mencetak uang palsu jika mencetak uang palsu dalam keadaan beriman, gitu ya. Tapi ternyata hadis ini tidak berlaku di Indonesia. Tetap aja orang-orang ini ditangkap ya. Puji Tuhan. Hukum konstitusi di atas ayat-ayat suci. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di Tanah Abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang, percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang, suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang, baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang, dongeng dia pegang, sejarah dia buang.
Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.